Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Bab 20. Siva pingsan karena kecapean. Suara sepatu hitam berdecitan dengan lantai di ruang bawah tanah. Aura tegas dari pria yang sekarang berdiri tegap sembari menyesap cerutu itu membuat para penghuni di sana menunduk hormat. Jason memandangi tiga manusia yang telah berkhianat padanya. Para pengawal pun memberikan hormat pada pria itu dan mempersilahkan Jason untuk masuk ke dalam penjara besi yang dahulu sempat dirasakan oleh Siva. Ampuni saya, Tuan Iba, salah satu pengkhianat tersebut yang bernama Simon. Saya melakukan hal ini karena membutuhkan sejumlah uang, Tuan. Saya tidak memiliki pilihan lain, maafkan saya. Simon bersimpuh di kaki Jason, tapi pria kejam itu sama sekali tidak peduli. Bagi dia pengkhianat tidak pantas dimaafkan. Jason menepis tangan Simon saat hendak menyentuh kakinya. Pria itu tersulut api amarah ketika dua dari tiga orang tersebut saling tertawa puas seperti tidak takut kepada Jason. Kau memang pantas dikhianati, Tuan. Selama ini kami bekerja tanpa menerima imbalan yang pas, jadi jangan salahkan kami jika kami mengkhianatimu. Decih Palupi di sela-sela tawanya. Uang saja tidak akan cukup untuk hidup kami juga butuh rumah, mobil dan hal lain yang menunjang kehidupan kami, sahut Ferdi yang juga memasang raut muka menantang. Berbeda dengan Simon, dia benar-benar menunjukkan rasa bersalahnya karena sudah terhasut dengan omongan dua pengawal itu. Jika saja Simon tidak membutuhkan banyak uang, pasti dia tidak akan mengkhianati Tuan Jason. Selama ini Jason tidak pernah pilih kasih terkait gaji yang dibayarkan setiap bulan pada seluruh anak buahnya yang bekerja di bawah kuasanya. Bahkan Jason selalu memberikan bonus lebih jika bisnisnya menghasilkan laba yang sangat fantastis. Orang-orang yang mengkhianati Jason adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Mereka tidak menyayangi nyawa sampai berani bertindak bodoh seperti ini. Mereka pikir akan aman karena berada di pihak Tuan Aros. Mereka juga berpikir jika Tuan Aros akan melindunginya dari amukan Tuan Jason, tanpa diketahui bahwa tikus kecil seperti mereka tidaklah sulit untuk disingkirkan. Serahkan senjata apimu padaku, Mito, ucap Jason dengan aura dingin. Silahkan, Tuan. Mito menyerahkan senjata apinya pada Jason. Pria itu meniup ujung senjata tersebut sebelum akhirnya mengarahkan tepat pada kepala Palupi. Ucapkan kata terakhirmu untukku, tikus jalanan, ujar pria itu menatap bengis. Tuan akan menembak saya? Tanya Palupi dengan kekahan kecil. Tuan tidak takut bagaimana hukum di negara ini berjalan? Semua orang yang berada di ruangan bawah tanah dikejutkan dengan keberanian Palupi yang menantang Jason. Benar-benar tidak takut dikirim ke neraka sekarang juga. Kau bertanya tentang hukum padaku, Palupi. Pria itu berseringai sembari memutari tubuh Palupi. Negara dan hukum bahkan bertekuk lutut padaku. Menghabisi nyawamu tidak akan membuatku masuk ke jeruji besi. Sarkas Jason, dan setelahnya pria itu menembakkan satu anak pelur pada tulang kering Palupi.
Sebagai peringatan kecil karena sudah berani berbicara Lansing seperti tadi. Dur. RGGH. Ceritnya menggema ke seluruh ruangan. Simon dan Ferdi memundurkan langkahnya saat sorot mata tajam milik Jason mengarah ke mereka berdua. Rasa ketakutan dari dalam diri mereka sangat terlihat jelas. "Tolong ampuni saya, Tuan. Beri saya satu kesempatan untuk mengabdikan diri saya sepenuhnya," pinta Simon menangkupkan kedua tangannya di hadapan Jason. Simon benar-benar menyesali perbuatannya. "Kau," sentak Jason tertahan. "Saya memiliki anak dan istri yang masih membutuhkan saya, Tuan. Saya mohon, saya bersedia menerima hukuman apapun asalkan Tuan mengampuni perbuatan saya." Simon masih tetap pada posisinya. "Apa yang kau lakukan, Simon? Berdirilah karena Tuan Aros akan menjamin keselamatan kita." Sergah Ferdi ingin menarik tubuh Simon agar berdiri tegak. "Kau membohongiku, bring asteris, kau menipuku hingga seolah-olah aku mengkhianati Tuan Jason," marah Simon. Dia mendorong tubuh Ferdi sampai terjerembab di atas lantai. Kilat kemarahan tidak bisa membohongi semua orang. "Aku menjadi pengkhianat karena kau menjanjikanku banyak uang yang akan aku terima, tapi justru kau menghabiskan semua uang yang diberikan oleh Tuan Aros." Murka Simon hingga mencengkram kuat kerah Ferdi. Tentu saja hal tersebut semakin membuat kobaran api dari tubuh Jason. "Dor. Arreh." Jerit kesakitan Ferdi saat Jason menembakkan satu pelur di lengannya. "Sekarang tinggallah Simon. Kau pikir dapat membodohiku, hah?" bentak Jason. "Hentikan semua omong kosongmu karena kalian semua akan pergi ke neraka sekarang juga." Pria itu semakin murka. Jason menganggap bahwa Simon, Palupi dan Ferdi bekerja sama dengan sengaja. "Tuan," Simon kembali bersimpuh di kaki Jason. "Puk." Pria itu menendang tubuh Simon menggunakan kakinya, lalu dia lap menggunakan tangan seolah-olah setelah menginjak kotoran yang tidak berguna. Jason menampilkan aura 2 kali lipat lebih menyeramkan dari biasanya. Setelah Mito menerima senjata yang diberikan oleh Jason, sekarang Mito mendapat perintah untuk memborgol ketiga orang tersebut. Palupi dan Ferdi sudah tidak berdaya akibat terkena tembakan mematikan dari senjata Jason, sedangkan Simon terus meminta ampunan agar Jason memberinya satu kesempatan lagi. Penggal kepala mereka Mito. Perintah Jason dengan senyuman psikonya, bereskan mereka bertiga, setelah itu buang mayatnya ke lautan agar keluarganya tidak tahu akan kematiannya. Perintah Jason yang tidak main-main dengan hukuman serta ucapannya agar jika orang lain mencari masalah dengannya maka bisa memikirkan 1000 kali. "Siap, dilaksanakan Tuan," jawab Mito. Dia menyeret tubuh Palupi. Mereka dulu sama-sama bekerja untuk Tuan Jason, saling menghormati dan menjaga kepercayaan, tetapi tiba-tiba saja ketiga orang tersebut berkhianat. Tentu saja semua pengawal sangat terkejut. "Aku ingin kau memisahkan tempat untuk memenggal kepala mereka, Troy," tukas Jason yang setelah itu memilih keluar dari penjara besi tersebut.
Pria itu tidak lupa untuk merapikan setelan jas yang dia gunakan lalu berjalan gagah layaknya seorang pemimpin mafia. Dimengerti Tuan, langsung saja Troy menangani Simon yang terus memberontak sedangkan Ferdi ditangani oleh pengawal yang lain. Tidak. Maafkan saya Tuan, saya berjanji untuk mengabdikan diri sepenuhnya. Simon berteriak kencang. Beri saya kesempatan sekali lagi, Tuan Jason. Bukannya membalikkan badan justru Jason terus berjalan meninggalkan ruangan bawah tanah. Pria itu memperlihatkan seringaiannya seolah berkata kepada dunia bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya. Ketika pria itu sudah berada di samping paviliun tiba-tiba saja Bibi Mira berlari tergopoh-gopoh menghampirinya. Dari raut wajah pelayan tersebut Jason sudah bisa menebak jika terjadi sesuatu di mansion utama. Kenapa kau berlari sampai tergesa-gesa seperti ini, Mira? Tanya Jason mengerutkan alisnya. Nona Tuan. Nona Siva, jawab Bibi Mira terbata-bata karena harus mengatur nafasnya. Di usianya yang sudah berkepala 6 ini membuatnya sedikit sesak nafas ketika berlari. Katakan yang benar, Mira. Nona Siva tidak sadarkan diri setelah membersihkan halaman depan, Tuan. Feni yang menemukan Nona Siva sudah tergeletak di atas lantai dengan ruam merah yang menyebar hampir ke seluruh tubuhnya. Jelas Bibi Mira wajah tegas pria itu masih terlihat datar dan tenang. Memang ini kemauannya. Ini adalah sebagian dari rencananya tadi pagi untuk memaksa Siva memakan seafood padahal Jason sudah diberitahu bahwa Siva alergi terhadap jenis makanan seafood. Di mana gadis itu sekarang? Nona Siva masih berada di teras depan Tuan. Saya kemari untuk memberitahukan masalah ini kepada Anda. Kau urus saja dia. Aku sudah tidak punya waktu untuk membawanya naik ke lantai 2. Balas Jason datar. Meski dari dalam hati ingin melihat bagaimana kondisi Siva tapi pria itu selalu menekankan jika Siva adalah gadis penuh hubung. Bibi Mira. Teriak Lisa yang sangat kencang. Cepat kemari, Nona Siva sudah siuman. Kata Lisa sambil melambaikan tangan agar Bibi Mira cepat datang ke sana. Dari ekor matanya Jason melirik ke arah Mira yang terlihat sangat gelisah seperti ada hal yang ingin disampaikan untuk majikannya. Namun karena panggilan dari Lisa membuat Bibi Mira segera berpamitan pada Tuan Jason dan berjalan ke arah teras depan. Saya permisi Tuan. Nona Siva sepertinya sudah sedikit membaikel. Setelah melihat Bibi Mira berjalan agak jauh barulah Jason melangkahkan kaki. Tadinya pria itu ingin menyusul Andril yang bertemu dengan Tuan Burhan tetapi karena insiden inilah yang membuat Jason harus menunda kepergiannya. Lanjut ke bab 21.